Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jiang Haotian melamar Song Ziguo. Kesulitan penjara bawah tanah ini tidak tinggi. Bagaimana kalau kita berpisah? Oke, itu saja. Song Ziguo mengangguk setuju. Cheng Jinwoo menutup matanya dan memperluas persepsinya secara maksimal. Jalan mana yang menuju ke bos? Dia berharap setidaknya bos bisa memberinya beberapa poin pengalaman. Segera, dia menangkap aura semua makhluk di ruang bawah tanah. Cheng Jinwoo membuka matanya dan berkata kepada Song Ziguo. Paman Ziguo, ayo ke kiri. Ini baik. Dengan cara ini, Cheng Xiaoyu, Song Ziguo, dan Xiaoxi memilih jalan di sebelah kiri. Jiang Haotian dan 3 tahanan berjalan di sebelah kanan, dan 2 lainnya berada di tengah. Jantung Cheng Jinwoo mulai berdetak lebih cepat. Bos pamungkas ada di ujung jalan ini. Meski tidak bisa dikatakan sangat kuat, dibandingkan dengan goblin lainnya, ada aura berbeda yang datang dari ujung jalan ini. Dia ingin menyingkirkan bos dengan cepat. Tapi setelah dia berjalan beberapa langkah, sekelompok goblin akan melompat keluar untuk menghalangi kemajuan mereka. Jie. Kali ini ada sekitar 10 goblin. Ada beberapa dengan pentungan kayu, beberapa dengan pedang kayu, dan bahkan satu dengan palu batu yang panjang. Meskipun para goblin mencoba yang terbaik untuk mempersenjatai diri, tidak ada ancaman. Apakah tidak ada habisnya? Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Sangat menyebalkan untuk melompat-lompat seperti antek-antek tidak berharga semacam ini. Kali ini sebenarnya ada 10. Apa yang harus kita lakukan, Paman? Haruskah kita bergabung dengan yang lain dan datang? Tapi 2 lainnya sangat serius. Ngomong-ngomong, satu-satunya yang muncul sekarang adalah beberapa goblin, ayo kalahkan mereka dulu. Ini baik. Api menari-nari di ujung jari Song Ziguo, dan Xiaoxi juga siap merapal sihir penyembuhan. Cheng Jinwoo menggaruk bagian belakang kepalanya. Karena itu, bahkan di ruang bawah tanah, saya tidak merasa gugup lagi. Apakah karena dia lebih kuat dari sebelumnya? Saat itulah Cheng Jinwoo benar-benar merasa bahwa perubahan besar memang terjadi dalam dirinya. Song Ziguo bertanya pada Cheng Xiaoyu. Xiao Cheng, apakah kamu siap? Siap. Cheng Jinwoo berkoordinasi dengan ritme rekan satu timnya, dan perlahan merobohkan para goblin satu persatu. Saat mereka terus membersihkan ruang bawah tanah, tiba-tiba terdengar teriakan. Uhahaha. Itu bukan goblin. Tidak diragukan lagi, itu adalah suara manusia. Ketiga Cheng Jinwoo saling bertukar pandang. Tepat ketika mereka mengira ini akan berakhir, jeritan keputusasaan lainnya terdengar di telinga mereka. Uhahaha. Ekspresi Song Ziguo sangat serius. Ayo dan lihat. Ketiganya dengan cepat berlari ke sumber suara. Meskipun Cheng Jinwoo bisa berlari di depan mereka, dia tetap melambat demi keselamatan mereka berdua. Mereka bertiga berlari untuk waktu yang tidak diketahui. Teriak Xiaoxi seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Orang-orang di sana. Orang itu ternyata adalah Jiang Wutian, seorang pemburu dari bagian pengawasan. Dia berlutut di tanah, berlumuran darah. Jiang Wutian berteriak pada 3 orang yang datang. Hati-hati. Orang-orang itu mungkin ada di sekitar sini. Setelah Jiang Haotian mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah, dia jatuh ke tanah kesakitan. Xiaoxi buru-buru lari ke Jiang Wutian. Tunggu, aku akan segera mentraktirmu. Xiaoxi juga memiliki keinginannya sendiri. Bahkan jika musuh ada di dekatnya, dia tetap harus melakukan ini, karena dia adalah pemburu penyembuhan level B. Sekarang kecepatan penyembuhannya tidak lambat. Jadi dia berpikir bahwa Jiang Haotian harus disembuhkan sebelum musuh menyerang lagi. Tolong tunggu sebentar lagi. Xiaoxi berdiri di depan Jiang Wutian. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya lembut memadat di ujung jarinya. Pada saat ini, Jiang Wutian menegakkan tubuh bagian atasnya dengan cepat, dan mengulurkan tangannya yang penuh kekuatan sihir ke arah leher Xiaoxi. Suara mendesing. Tepat ketika ujung jari Jiang Haotian hendak menyentuh jakun Xiaoxi, seseorang meraih pergelangan tangannya. Klik!
Takut, Xiaoxi mundur beberapa langkah dan duduk di tanah dengan plop. Jiang Haotian sangat terkejut. Bagaimana dia bisa memblokir seranganku pada jarak sedekat itu? Untuk pemburu tingkat tinggi, tidak sulit untuk berurusan dengan sekelompok pemburu tingkat rendah. Satu-satunya kendala hari ini adalah pemburu wanita yang berpangkat B seperti dia. Tapi untungnya, dia bukan pemburu tempur, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi selama dia berhasil melakukan serangan diam-diam, masalah ini akan segera berakhir. Namun, serangan diam-diamnya gagal. Semua yang dia rencanakan dengan hati-hati sia-sia. Jiang Haotian melihat ke sepanjang tangan yang memegangnya. Orang yang meraih pergelangan tangannya adalah Seong Jinwoo. Mata Cheng Jinwoo meledak dengan niat membunuh yang kuat. Jiang Wutian mengerutkan kening. Kamu pemburu setengah-setengah dari masyarakat. Desir. Jiang Haotian mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke wajah Cheng Jinwoo. Namun, Cheng Jinwoo menghindari tinju lawan hanya dengan sedikit memiringkan kepalanya. Hah? Jiang Wutian mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tangan Cheng Xiaoyu yang menahannya. Apa? Cheng Jinwoo sangat terkejut. Layak menjadi pemburu senior. Dengan tangannya bebas lagi, Jiang Haotian mulai menyerang Cheng Jinwoo tanpa henti. Dan Cheng Jinwoo melakukan serangan balik dengan kecepatan yang tidak kalah dengan lawan. Bang bang bang. Kedua tinju dan kaki bertemu satu sama lain, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Tidak ada pihak yang menunjukkan niat untuk mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, Song Ziguo buru-buru menyeret Xiaoxi ke samping. Paman, paman. Xiaoxi terlalu terkejut untuk berbicara. Namun, Song Ziguo bahkan lebih terkejut daripada Xiaoxi. Bagaimana ini mungkin? Apa yang ada di depan Anda adalah pertempuran ofensif dan defensif dengan kecepatan yang mencengangkan. Sulit untuk menangkap gerakan keduanya dengan mata telanjang. Pemburu peringkat B itu baik-baik saja, tetapi pihak lain tampaknya bukan Cheng Jinwoo yang kukenal. Pria di depannya pasti memiliki kekuatan untuk tidak kalah dari pemburu peringkat B. Sebagai pemburu cerang, aku bahkan tidak bisa mengikuti gerakannya. Tebakannya benar. Cheng Jinwoo di depannya memang bukan lagi pemburu muda erang yang lemah tapi intuitif yang dia ingat. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan jurus. Kemudian kedua belah pihak mundur dengan cepat, masing-masing mengatur pernapasan mereka. Cheng Jinwoo menatap Jiang Wutian, mengerutkan kening dan bertanya. Darah di bajumu seharusnya bukan milikmu. Jiang Wutian memutar pergelangan tangannya dan menjawab. Ya, ini adalah darah dari bajingan itu. Omong-omong, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pemburu sepertimu di tempat seperti ini. Jiang Haotian sangat terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa akan ada pemburu tingkat tinggi di tempat seperti asosiasi. Keuntungan melebihi kerugian. Dia pikir hari ini adalah waktu terbaik untuk berakting, tapi dia tidak menyangka Cheng Yaojin akan keluar di tengah jalan. Jiang Wutian benar-benar tidak bisa mengatasi rasa ingin tahunya, jadi dia bertanya. Siapa kamu? Pangkat apa? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.